Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Ilmu Komputer, semester 1 kelas C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Tirta Gautama. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang bekerja sama untuk memenuhi salah satu materi, yaitu demokrasi. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata yaitu demos artinya rakyat, kratos atau oratein yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tengah rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, selanjutnya demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Oke, yang kedua, Abraham Lincoln. Menurutnya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebuah pengesaan dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Kini saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Awal dari praktik demokrasi parlementer yaitu pada periode pertama UUD 1945. Namun karena kehidupan politik pada saat itu tidak stabil, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan program-program yang dibuat pemerintah tidak berjalan secara berkeseimbangan. Yaitu selanjutnya demokrasi pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Sistem yang ada pada masa Orde Lama pernah tidak stabil dan tidak demokrasi. Bahkan setelah diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil. Namun semua itu ternyata hanyalah impian belakang. Yaitu selanjutnya demokrasi pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila, karena demokrasi Pancasila timbul dari berbagai bentuk permasalahan yang diambil oleh bangsa Indonesia selama diberlakukannya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Yaitu selanjutnya demokrasi reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Perbedaan antara demokrasi reformasi dengan Orde Baru terletak pada tata cara dan aturan pelaksanaannya. Kebanyakan perubahan terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Demokrasi hubungan antar kelengkapan. Yang pertama ada demokrasi perwakilan pada sistem referendum, yang kedua ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yang ketiga ada demokrasi perwakilan dengan sistem kekuasaan, yang keempat ada demokrasi perwakilan sistem
pada referendum dan nilai kekuasaan atau nilai rakyat. Ini ada macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Di dalam macam-macamnya memiliki punya 3. Yang pertama ada demokrasi liberal, yang kedua ada demokrasi parlementer, yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi liberal ataupun demokrasi rakyat, mereka mempunyai sistem. Yang pertama sistem politik yang mengutamakan kebebasan dan dilindungi hak-hak individu. Sedangkan demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa adanya kelas sosial dan tanpa kepemilikan. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat. Adapun perbedaan Pancasila adalah yang pertama ada demokrasi Pancasila yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sedangkan demokrasi Pancasila mengutamakan muafakat sehingga kepemimpinan yang diberikan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa melainkan pemungutan suara atau voting. Berdasarkan hubungan antar kelengkapan. Yang pertama ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yang kedua ada demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yang ketiga ada demokrasi perwakilan pada sistem kekuasaan, yang keempat ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Adapun di dalam demokrasi mereka mempunyai macam-macam. Pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan kebebasan dan melindungi hak-hak individu. Sedangkan demokrasi rakyat, mereka mencita-citakan kehidupan tanpa adanya kelas sosial dan tanpa kepemilikan sosial. Yang ketiga ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang berdasarkan nilai pada sila-sila Pancasila dan menetapkan kedaulatan berada di tangan rakyat pada tahun Undang-Undang 1945. Perbedaan yang paling terlihat antara demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila adalah bahwa demokrasi liberal memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sedangkan Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat sehingga pemimpin yang tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi melalui pemungutan suara atau voting. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dan memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Di dalam demokrasi ini, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dewan itu dikontrol oleh pengaruh masyarakat dengan sistem referendum dan inisiatif masyarakat. Dari tahun 1996 hingga sekarang banyak perubahan dan tantangan telah lebih mempengaruhi perkembangan demokrasi. Di berbagai negara, beberapa tren melibatkan peningkatan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan dalam dinamika geopolitik. Sejumlah negara mengalami transisi demokratis secara yang lain menghadapi tantangan terkait menghadapi kebebasan sipil, korupsi. Presentasi yang bisa kami bawakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.